Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya, Hendara Komik. Hari ini saya tuh mau membandingkan kedua handphone yaitu Xiaomi 11T dan Xiaomi 11T Pro. Ya, video ini aku bikin untuk kalian-kalian yang mungkin saat ini masih bingung ya mau beli Xiaomi 11T atau Xiaomi 11T Pro. Dimana harganya itu berbeda sekitar 1 juta. Nah, jadi kita langsung aja ke perbandingannya. Nah, Xiaomi 11T dijual dengan varian tertingginya ada di 8256. Harganya itu ada di angka 5999 alias 6 juta. Kalau kalian beli di bulan-bulan yang lalu atau mungkin masih ada hingga sekarang ya, kalian berkesempatan mendapatkan Mi Band. Nah, kalau di sini untuk bulan Januari tahun 2021 dan berikutnya, aku nggak tahu sih ini masih berlaku atau tidak. Nah, kalau di Xiaomi 11T Pro, kalian tuh beli di harga 6.999 untuk yang varian 8256 dan 7,5 juta untuk varian yang 12/256. Dan untuk seri Xiaomi 11T Pro, ketika kalian beli nggak ada bonus apa-apa. Nggak dapat Mi Band dan nggak dapat apapun. Nah, kedua handphone ini sebetulnya diciptakan mirip ya, dari hardware-nya sebetulnya hampir sama, kecuali chipset-nya. Untuk Xiaomi 11T, kalian dapat Dimensity 1200 Ultra. Untuk Xiaomi 11T Pro, kalian dapat Snapdragon 888. Itu aja yang paling membedakan dari sisi smartphone-nya. Kalau dari aksesorisnya, untuk charger yang berbeda adalah untuk Xiaomi 11T, kalian dapat charger 67 watt dan untuk Xiaomi 11T Pro kalian dapat charger 120 watt. Nah, dari sisi body ini sih handphonenya mirip ya. Layarnya udah dilindungi oleh Gorilla Glass 5 beserta back covernya. Dan beberapa orang tuh ada yang bilang kalau covernya Xiaomi 11T series ini adalah plastik. Dan saya tegaskan di sini ya, ini bukan plastik, ini kaca, serius. Orang yang bilang kaca mungkin belum pernah pakai handphone dengan bodi kaca ya. Ini beneran kaca Gorilla Glass 5 di bagian cover belakangnya. Untuk bagian atas kalian bisa lihat ada lubang speaker, terus ada infrared. Cuma untuk yang Xiaomi 11T Pro kalian tuh ada tulisannya Harman Kardon. Terus di bagian kanan kalian ada lihat fingerprint yang menyatu dengan tombol power, ada tombol volume. Terus untuk bagian bawah kalian ada lihat SIM tray-nya cuma dual SIM aja tanpa ada slot micro SD. Dan di sini ada yang bilang ya untuk Xiaomi 11T Pro hanya bisa mendukung 5G di SIM pertama aja. Kalau yang Xiaomi 11T kalian bisa dapat dual SIM 5G. Nah, untuk yang ini aku belum bisa ngecek karena di sini nggak ada sinyal 5G-nya. Terus kalian juga dapat lubang speaker juga di bagian bawah dan port Type-C. Untuk bagian kiri bersih, nggak ada apa-apa. Layar di handphone ini juga udah bagus ya, udah AMOLED 120Hz. Nits-nya juga tinggi. Jadi untuk penggunaan di luar ruangan di bawah sinar matahari saya rasa sangat aman sekali. Nah, kalau ditanya charger 67 watt atau 120 watt bagusan mana bang? Tergantung kebutuhan dan budget kalian. Karena selling point di kedua handphone ini tuh berbeda. Apalagi di Xiaomi 11T Pro, kalian bisa dapat charger 120 watt di mana kalian bisa ngecharge dari 0 sampai 100 itu hanya dalam hitungan 17 menit aja. Kalau yang Xiaomi 11T dengan charger 67 watt dari 0 sampai 100 ya sekitaran 45 menit kurang atau lebih. Nah, kalau ditanya, emang charger 120 kepake? Charger 120 watt buat apa? Nah, ini pertanyaannya sama seperti dulu ketika ada orang mempertanyakan internet cepat buat apa? Seperti itu juga jawabannya. Terus untuk setup kamera di kedua handphone ini tuh sama banget ya dari megapikselnya. Di selfie 16 megapiksel, di bagian belakang 108 megapiksel di sensor utama. Terus ada juga 8 megapiksel ultra wide, 5 megapiksel kamera tele makro. Nah, yang membedakan di kamera ini adalah ISP-nya. Yang Xiaomi 11T, ISP-nya dari Dimensity 1200 MediaTek, sedangkan Xiaomi 11T Pro ada di Snapdragon 888. Nah, untuk hasilnya bisa kalian lihat di video yang ini untuk foto dan videonya.
Xiaomi 11T series. Di sini udah bisa dilihat kalau di di Xiaomi 11T Pro ini dengan Snapdragon 888 dia memang ngeboost beberapa warnanya. Jadi kayak udah diedit biar makin cantik. Di situ kuningnya tuh terlalu jeder sih. Tapi kalau ditanya asli yang mana, asli yang Xiaomi 11T. Ini perekaman kamera ultra wide. Bisa kalian lihat ya. Ini perekaman kamera ultra wide. HDR-nya mati. Di sini bisa kalian lihat warnanya di kulit merona ya, cerah kayak pakai make up, bikin orang tuh jadi kelihatan lebih cantik. Nah, hasilnya menurut saya pribadi ya dari pengujian yang tadi, untuk foto di area yang terang benderang penuh dengan sinar matahari, Xiaomi 11T Pro ini cenderung kontras, warnanya juga tersaturasi cukup ganas dan luar biasa. Nah, sedangkan di Xiaomi 11T ini dia bisa ngasih warna yang natural. Cuma entah kenapa di kamera depan itu terasa kayak pucet banget. Terus untuk kondisi indoor di mana cahaya matahari udah nggak ada dan digantikan oleh lampu yang mungkin kadang dan mungkin gelap, Xiaomi 11T Pro bisa mengekspos bagian terang itu dengan baik. Jadi bagian terang masih terlihat detail dan warnanya. Sedangkan di Xiaomi 11T Pro di bagian terang itu kadang blown out, cuma putih aja dan pucet. Jadi memang karakteristiknya untuk di area low light, Xiaomi 11T ini kayak mencoba menerangkan hingga kadang tuh terlalu putih. Dan untuk Xiaomi 11T Pro di area yang agak low light ini bisa mengekspos cahaya yang lebih baik. Terus kalau dari resolusinya ya, resolusinya lebih baik Xiaomi 11T Pro. Di Xiaomi 11T Pro kalian dapat kamera depan sampai 1080, 60 fps dan stabil dalam rekaman videonya. Untuk kamera belakang kalian bisa dapat di 8K. Bahkan 4K 60 fps dan stabil videonya. Dan untuk kestabilan, saya bilang Xiaomi 11T Pro ini jauh lebih unggul ya. Dilihat dari perbandingan videonya tadi tuh kayak anteng banget ketika melakukan record video. Mungkin untuk lebih jelasnya kalian bisa simak linkku yang aku taruh di deskripsi ya. Videoku yang ini membahas tentang kamera dan video full. Satu video itu sekitar 10 menitan lebih. Kalau kalian masih penasaran bagus mana sih, sebagus apa sih perbandingan gap kedua kamera di kedua handphone ini. Terus untuk gaming ya, sektor gaming, saya nggak usah ngomong panjang lebar. Pasti beberapa dari kalian udah tahu ya, Xiaomi 11T Pro dengan Snapdragon 888 ini untuk performa gamenya sangat keok sekali. Sangat keok untuk game-game berat, terus juga cepat panas, dimana ketika panas itu semua performanya bisa turun. Jadi sangat saya anjurkan untuk Xiaomi 11T Pro kalian tuh main di ruangan adem, pakai fan cooler juga kalau bisa. Dan itu pun masih tidak memberikan performa yang saya harapkan dengan harga yang 7 juta ke atas. Walaupun kalian beli di RAM 12GB pada Xiaomi 11T Pro, hasilnya akan sama aja, tetap kurang memuaskan untuk sektor gamenya. Nah, sedangkan kalau di Xiaomi 11T ini gamenya terasa lebih bagus dan lebih normal. Jadi saya akan sangat menyarankan kalau kalian suka gaming ya, kalian perginya ke Xiaomi 11T yang pakai Dimensity 1200. Ah, nggak mau bang, Dimensity panas, MediaTek panas. Kali ini kebalik, Dimensity yang adem, Snapdragon 888 yang panas. Jadi untuk yang gaming langsung aja, saya nggak perlu ngomong panjang lebar. Gaming Xiaomi 11T, udah itu aja. Untuk pengujiannya yang kalau kamu pingin melihat ya bagaimana performanya kedua handphone ini, kalian bisa lihat di video yang ini. Linknya udah aku taruh di deskripsi lagi. Terus untuk PUBG ya, di sini untuk Xiaomi 11T Pro kalian bisa dapat serba ekstrim sampai Ultra HD ya. Nah, sedangkan di Xiaomi 11T ini kalian cuma serba ultra aja. Kecuali di bagian smooth kalian bisa dapat smooth ekstrim bahkan smooth 90 fps. Untuk kedua handphone ini dipakai PUBG juga aman-aman aja, gyro juga lancar. Ya, tapi memang si Xiaomi 11T Pro ini saya beneran sangat mengeluhkan banget ya, karena sering cepet terasa panas. Dan kalau udah panas, tahu sendiri kan efeknya apa? Performanya turun. Dan Xiaomi 11T Pro ini sangat tidak cocok dipakai di Indonesia yang negara tropis, apalagi di outdoor Indonesia. Itu sangat bad condition banget. Jadi untuk sektor gaming dan keademan handphone, saya lebih menyarankan Xiaomi 11T. Nah, tapi kalau ditanya chargernya 120 watt ini nikmat banget. Kalian nge-charge itu sudah nggak perlu planning.
kalian baterainya habis, tinggal cas 5 menit, cabut aja udah kalian bisa bawa pergi. Walaupun nggak 100%, tapi minimal udah nambah 50%. Kadang bisa sampai 80% kalau kalian ngecas di 30%. Pokoknya enak banget chargernya. Kalau kalian bilang takut baterainya rusak segala macam gini-gini, tenang aja, ada garansi selama 2 tahun. Dan untuk Xiaomi 11T ini enaknya adalah kalian dapat jaminan update OS hingga 3 kali. Enak kan? Garansi 2 tahun, update OS 3 kali. Jadi untuk long termnya, Xiaomi 11T series ini memang memberikan kenyamanan ya untuk pemakaian yang jangka panjang. Nah, jadi kalau ditanya, jadi bagus mana bang, Xiaomi 11T atau Xiaomi 11T Pro? Kalau saya jawab secara pribadi ya, singkatnya, Xiaomi 11T ini sangat cocok buat gaming. Nah, saya bilang cocoknya untuk gaming ini karena performanya Xiaomi 11T Pro yang buat saya pribadi terlalu buruk untuk Snapdragon 888. Tapi kalau ditanya untuk sektor kamera, saya lebih suka Xiaomi 11T Pro. Karena resolusi videonya lebih luas. Terus juga dalam rekamannya, kalian tuh bisa ganti kamera di kamera utama dan kamera ultrawide. Walaupun saat ini cuma ada di 1080 30 fps, tapi buat aku itu kemajuan. Nah, jadi intinya untuk yang gaming pergi ke Xiaomi 11T, untuk yang suka foto dan videografi pergi ke Xiaomi 11T Pro. Udah sih, itu aja. Nah, tapi ada catatan yang sedikit mengganjal sih di sini sih. Untuk performa dari Xiaomi 11T Pro, aku merasa hampir mirip dengan Poco X3 GT yang Dimensity 1100. Untuk pengujiannya akan aku lakukan mungkin di next video. Buat teman-teman yang ingin lihat pengujiannya, bisa like dan komen di video ini. Jadi segitu aja video perbandingan antara Xiaomi 11T Pro dan Xiaomi 11T. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye. Begitu ya, bos.